ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu. Yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden. Bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas, maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen, tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia, dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK. Ya dimandirikan, ya diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai 3 kandidat calon presiden yang hari-hari ini sudah punya komunitas koalisi. Kalau Pak Anies didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Kemudian kalau Pak Prabowo didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Kalau PDI ini didukung oleh PDI dan P3. Ini partai yang sudah masuk di Senayan. Jadi kalau PDI dan P3 mengusung Ganjar, kalau dihitung suaranya ini lebih kecil teman ya, kalah dengan koalisi Anies maupun di Pak Prabowo Subianto. Jadi koalisi yang saat ini gemuk adalah di koalisinya Pak Prabowo Subianto. Tetapi koalisi gemuk itu juga bukan jaminan dia akan bisa menang di 2024. Ingat bahwa Pilpres ini yang memilih adalah rakyat. Rakyat memilih langsung calon presidennya. Kita ingat dulu teman, ketika Pak Prabowo melawan Pak Jokowi di 2014-2019, itu kita lihat koalisi Pak Prabowo cukup gemuk, cukup besar. Dan bahkan di parlemen, di 2014 itu ya, bahkan di parlemen, ini koalisinya Pak Prabowo menguasai parlemen, menguasai DPR. Dan pihak Pak Jokowi, pihak koalisinya Pak Jokowi ini memang tidak menguasai parlemen. Tapi itu pun teman-teman ya, yang menang presidennya adalah Jokowi pada waktu 2014. Demikian juga di 2019, ini Pak Jokowi juga unggul kembali sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu sebagai gambaran bahwa koalisi gemuk, koalisi besar belum tentu memenangkan di 2024. Saat ini kita lihat Pak Prabowo ini koalisinya besar teman. Dan ini tidak otomatis Pak Prabowo nanti bisa menang di 2024. Pak Anies nomor 2 dan Ganjar nomor 3. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNBC Indonesia. Demokrat dukung Prabowo, ini bukti koalisi gemuk bisa tumbang. Partai Demokrat resmi menyatakan keperpihakannya pada calon presiden Prabowo Subianto dengan bergabung pada Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Bergabungnya Demokrat menjadikan Prabowo didukung 4 partai di parlemen, menjadi koalisi terbesar dibandingkan pesaingnya. Kendati dukungan yang besar, koalisi gemuk tidak selalu memenangkan pemilihan presiden seperti yang telah terjadi sebelumnya. Pada pemilihan presiden 2014, pasangan Joko Widodo Yusuf Kala mendapat dukungan dari koalisi Indonesia Hebat yang terdapat 4 partai parlemen dan 1 partai non-parlemen yaitu PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI non-parlemen. Sedangkan koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo 2014 diisi 5 partai parlemen dan 1 non-parlemen, diantaranya Gerindra, Golkar, PAN,
Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Partai Bulan Bintang PBB non-parlemen. Dengan dukungan partai yang lebih banyak, kubu Prabowo tidak mampu mengalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kala pada Pilpres kala itu. Prabowo pada pemilu 2014 tidak hanya didukung oleh partai yang banyak. Hasil hitungan suara menunjukkan Prabowo juga mendapat perolehan suara lebih banyak dibanding dengan Jokowi. Hasil suara legislatif kubu Jokowi melawan Prabowo, kalau kita lihat hasil suara di legislatif teman menunjukkan bahwa Prabowo lebih unggul daripada Jokowi. Pak Prabowo mendapatkan 6,1 M, 1 juta ya, 61,1 juta, dan Jokowi 51,1 juta. Jadi perolehan suara di parlemen ternyata Prabowo unggul daripada Jokowi. Data menunjukkan koalisi Prabowo mampu memenangkan hasil suara dan kursi pemilu 2014. Koalisi Prabowo memenangkan Pileg 2014 dengan perolehan suara 61,1 juta suara. Sedangkan kubu Jokowi hanya memenangkan 51,1 juta suara. Demikian pula secara hitungan kursi, koalisi Jokowi hanya mendapatkan 207 kursi di parlemen, sedangkan kubu Prabowo memperoleh 292 kursi. Kendati demikian, hasil suara sah menunjukkan perolehan suara Prabowo hanya memperoleh 62,5 juta suara atau 46,85%. Sedangkan Jokowi mendapatkan 70,99 juta suara atau 53,15%. Berdasarkan perhitungan tersebut, Jokowi menangkan Pilpres 2014. Meski memenangkan kursi, Prabowo tidak mampu menangkan Pilpres kala itu. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan koalisi di balik capres yang diusung tidak dapat memastikan kemenangan capres tersebut. Di sisi lain, peta Pilpres 2024 kali ini Prabowo kembali mendapat dukungan partai terbanyak dari koalisi ini dibandingkan dua calon presiden lainnya. Kubu Prabowo pada Pilpres 2024 didukung 4 partai dan 2 partai non-parlemen, yaitu Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Gelora non-parlemen, sedangkan PBB non-parlemen. Ganjar Pranowo didukung 4 partai dengan 2 diantaranya non-parlemen, yaitu PDIP, P3, Hanura non-parlemen, dan Perindo non-parlemen. Anies Baswedan menjadi salah satu calon dengan dukungan paling sedikit, hanya 3 partai, yaitu Nasional Demokrat Nasdem, Partai PKB, dan PKS. Koalisi Prabowo kembali mendapat dukungan partai terbanyak apabila dibandingkan Ganjar dan Anies. Tidak hanya itu, kubu Prabowo memenangkan suara terbesar kembali jika berkaca dengan hasil Pileg 2019, dengan hanya menghitung partai yang masuk di parlemen. Dengan hitungan tersebut, kubu Prabowo akan mendapatkan dukungan suara 55,2 juta. Koalisi Anies berada di koalisi kedua dengan 37,7 juta suara. Koalisi Ganjar berada di posisi terakhir yaitu 33,3 juta suara. Prabowo menang besar jika dilihat dari partai pengusung. CNBC Indonesia mencoba menghitung kekuatan capres berdasarkan suara pemilih di pemilu 2019. Kondisi saat ini tentu saja akan berbeda dengan 4 tahun lalu dari sisi jumlah pemilih dan kecenderungan pemilih. Perlu dicatat, jika pemilih ataupun pendukung partai tertentu belum tentu akan memilih capres yang diusung partai mereka. Dengan demikian, kekuatan koalisi partai belum tentu bisa diterjemahkan kepada seberapa besar perolehan suara dari pendukung partai. Selain itu, keputusan yang masih belum dikunci masih memungkinkan adanya perpindahan koalisi suatu partai. Jika melihat dukungan capres dari partai serta suara sah yang masuk di Pilpres 2019, maka Prabowo Subianto akan menang dengan suara telak. Namun demikian, hasil masih belum bisa dipastikan bahwa Prabowo dapat memenangkan Pilpres meski mendapat dukungan koalisi terbesar. Masih terdapat kemungkinan Prabowo tidak memenangkan, khususnya jika berkaca pada hasil Pilpres 2014.
Memang basis suara dari koalisi akan berperan besar terhadap dukungan capres di baliknya. Namun, hasil perolehan suara sah dari pasangan capres nanti masih memungkinkan berkata lain. Itu sahabat Enjoy Channel terkait koalisi yang mengusung calon presiden. Kalau kita lihat teman-teman, PDI saat ini mendapatkan dukungan suara dari PD dan P3 itu 27%. Kemudian Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra, kemudian Demokrat, PAN, Golkar itu mendapat 43%. Sedangkan Cak Imin Anies Baswedan mendapatkan 30%. Jadi urutannya yang teratas di Prabowo, yang kedua Anies, yang ketiga Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar Pranowo kalau melihat dari kekuatan suara di parlemen ini kecil teman, kalau hanya didukung PDI dan P3. Jadi yang gemuk memang Pak Prabowo Subianto. Tapi sekali lagi bahwa koalisi gemuk tidak menjamin Pak Prabowo bisa menang di 2024. Karena apa? Karena yang memilih presiden itu adalah rakyat, bukan partai politik, kecuali teman ya, kecuali calon presiden itu dipilih oleh anggota DPR. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden dipilih oleh DPR. Itu Pak Prabowo jelas menang teman-teman. Kalau yang memilih itu anggota dewan yang tergabung dari koalisi, misalkan dari Golkar, Gerindra, PAN, nah itu akan menang. Tetapi ini yang memilih rakyat. Rakyat suka-suka memilih calon presiden yang diinginkan. Karena presiden nanti akan diberikan amanah yang cukup besar, kekuasaan yang cukup besar untuk mengatur negara ini. Tetapi menurut pendapat saya, presiden yang akan datang, siapapun yang terpilih, itu harusnya teman berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat. Jika ada masyarakat yang kesulitan, maka di situ ada peran pemerintah, peran negara hadir untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dari rakyatnya. Seperti halnya yang terjadi saat ini, kasus di Rempang Galang. Jadi di Rempang Galang itu nanti akan ada perusahaan besar, perusahaan yang ini bagian dari proyek strategi nasional ya. Dan ini menggusur warga yang ada di sana. Jadi warga yang sudah ratusan tahun di sana, sebelum Indonesia merdeka sudah ada warga di sana, ini mau digusur. Akan dipindahkan karena akan digunakan proyek strategi nasional. Rencananya kalau kita tidak salah, perusahaan itu adalah perusahaan kaca terbesar se-Asia. Nah, yang menjadi masalah adalah warga masyarakat tidak mau dipindahkan. Kenapa begitu? Karena warga itu sudah mendiami di sana ratusan tahun. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu sudah ada di sana. Dan pihak pemerintah harusnya mendengar aspirasi rakyat yang tidak mau pindah di wilayah tersebut. Karena ini sudah menjadi rumah sendiri, kampung halamannya sendiri. Masa mau digusur dengan pendatang baru? Jadi perusahaan yang akan mendirikan di sana kan pendatang baru. Apalagi perusahaan nanti misalkan dari investasi luar negeri di Cina misalkan. Berarti nanti akan diisi oleh orang-orang Cina di sana. Nah inilah yang akhirnya menjadi ketimpangan teman-teman. Kebijakan yang membuat rakyat semakin susah. Kenapa begitu? Karena sampai hari ini warga masyarakat di Rempang tidak mau pindah. Tetap dia bertahan di sana. Walaupun sudah ada ultimatum dari pemerintah harus dikosongkan kalau tidak salah tanggal 29 ini, 29 September. Nah apa jadinya warga masyarakat kalau berhadapan-hadapan dengan aparat nantinya? Maka disinilah yang diperlukan adalah kehadiran pemerintah. Kalaupun misalkan teman, misalkan yang menjadi presidennya itu Pak Anies Baswedan, saya pikir tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Akan dihentikan proyek strategi nasional yang membuat rakyat menjadi sengsara. Contoh kasus seperti di reklamasi Teluk Jakarta ya. Kemarin di era Ahok ini ada proyek yang namanya reklamasi Jakarta. Ketika gubernurnya berganti, itu di-stop oleh Pak Anies Baswedan, di-stop, berhenti. Jadi reklamasi yang akan dibangun dihentikan, reklamasi yang melanggar aturan itu juga dihentikan. Itu yang berani Pak Anies Baswedan, berani menghentikan. Padahal ini dukungannya cukup kuat teman-teman, dari orang kuat di negeri ini. Namun Pak Anies berpegang teguh pada aturan bahwa penanggung jawab di DKI Jakarta waktu itu Pak Anies Baswedan itu dihentikan reklamasi. Demikian juga dengan Kampung Akuarium yang dulu digusur oleh Ahok, diratakan oleh Ahok, itu dibangun kembali oleh Pak Anies Baswedan.
Nah, artinya apa? Pak Anies ini berpihak kepada warga masyarakat. Pak Anies peduli kepada rakyat, kepada masyarakat. Nah, inilah yang diperlukan sosok pemimpin masa depan, teman ya. Jadi bagaimana seorang presiden ini berpihak kepada rakyat. Jadi lebih mengutamakan rakyat daripada investasi. Investasi penting, tetapi jangan sampai investasi itu menyengsarakan rakyat yang lain. Mereka ingin bahagia, tetapi tidak membahagiakan yang lain. Ini kan menjadi ketimpangan. Jadi perusahaan itu ingin mencari untung, mencari untung dengan mendirikan sebuah perusahaan di Rempang dengan keuntungan yang mungkin triliunan rupiah. Tetapi ada warga masyarakat yang tersisihkan dari Rempang. Nah, ini kan terjadi ketimpangan. Maka disinilah perlu hadirnya sebuah negara, sebuah pemerintah namanya untuk membela rakyatnya. Dan diperlukan memang seorang presiden yang punya keperpihakan kepada rakyat, bukan keperpihakan kepada investasi. Utamakan berpihak kepada warga masyarakat. Maka di sini harapan kita tentu saja 3 calon kandidat presiden yang akan datang, siapapun yang menjadi presiden, berpihaklah kepada warga masyarakat agar keadilan, kemakmuran ini dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Misalkan tanpa investasi di Rempang, apa masalahnya? Sebenarnya juga tidak ada masalah tuh. Misalkan tidak ada perusahaan di Rempang sana, investasi asing dari Cina misalkan, ini juga tidak ada masalah. Rakyat, warga masyarakat di Rempang baik-baik saja. Mereka menikmati kehidupan sehari-hari mereka dengan bahagianya, dan inilah yang diinginkan oleh warga masyarakat Rempang. Itu sahabat NJ Channel terkait calon presiden ke depan. Kita lihat bersama bahwa koalisi Pak Prabowo koalisi gemuk. Dan menurut catatan dari CNBC Indonesia, koalisi gemuk tidak menjamin menang di 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.